Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa rakyat Indonesia sangat sulit keluar dari kategori miskin? Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam 100 besar negara termiskin di dunia menurut Global Finance pada tahun 2023, pernahkah kamu bertanya-tanya, mungkinkah kamu turut andil dalam pencapaian tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Munira dengan NIM 2410914220001 dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan membahas dua pertanyaan yang sudah saya ajukan di awal video tadi. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan kembali mengajukan dua pertanyaan yang dimana kali ini saya akan meminta kamu untuk memilih salah satu dari dua pertanyaan yang akan saya ajukan untuk kamu jawab dalam kurun waktu 10 menit dengan panjang jawaban minimal 1 paragraf. Pertanyaan pertama, apa potensi dirimu yang kamu yakini dapat membuatmu sukses dalam 2 tahun ke depan? Pertanyaan kedua, apa kekuranganmu yang kamu yakini dapat menghambat kesuksesanmu dalam waktu secepat itu? Saya beri kamu waktu 10 detik untuk memilih salah satu pertanyaan yang saya ajukan tadi untuk kamu jawab dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Waktu sudah habis. Bagaimana? Kamu sudah memilih? Saya dapat mengatakan bahwa kamu berkontribusi dalam pencapaian Indonesia tersebut jika kamu memilih pertanyaan nomor 2. Bagaimana bisa? Akhir-akhir ini saya membaca buku dengan judul The Magic of Thinking Big. Di sana tertulis bahwa orang dengan prestasi yang sedang-sedang saja itu akan dengan cepat menjelaskan mengapa mereka belum berhasil, mengapa mereka tidak berhasil, mengapa mereka tidak akan berhasil, dan mengapa mereka bukan orang yang berhasil. Lalu di paragraf lainnya juga tertulis, orang dengan penyakit dalih itu menjalani proses mental sebagai berikut. Saya tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Kira-kira, apa yang dapat saya gunakan sebagai alibi untuk dapat membantu saya agar tidak kehilangan muka? Coba kita lihat. Kondisi kesehatan yang buruk, perekonomian yang buruk, nasib buruk, usia yang terlalu tua, atau usia yang terlalu muda, pendidikan yang tidak memadai, pasangan saya, cara bagaimana keluarga saya mendidik saya. Pernyataan tersebutlah yang membuat saya kembali berpikir, mungkinkah posisi saya saat ini itu disebabkan oleh dalih yang saya buat atau saya ciptakan selama ini. Mari kita ambil bentuk yang paling sederhana. Dalih yang biasa saya temui di lingkungan sekitar saya itu adalah dalih mengenai betapa miskinnya mereka sehingga mereka tidak akan mungkin untuk menaiki kedudukan perekonomian yang lebih baik. Ambil contoh pada saya SMA, salah satu teman saya sering berkata kepada saya, "Kamu mah beruntung, kamu bisa dapat dengan mudah memahami bahasa Inggris." Lah saya tidak sepintar kamu. Pada dasarnya, itu bukanlah keberuntungan. Keberuntungan bukanlah istilah yang tepat untuk hasil dari belajar semalaman atau latihan-latihan yang selama ini saya lakukan. Selain itu, dalih-dalih seperti memiliki nasib yang betapa buruknya nasib mereka sedang orang lain bernasib baik. Salah satu contohnya itu teman saya pada waktu SMA juga dengan tingkat intelijensi yang tinggi. Dia berkata seperti ini, ya itu karena nasibnya baik. Saya memiliki keluarga yang perekonomiannya rendah. Untuk mereka yang memang kaya dari lahir mah enak mengeluarkan uang pelicin. Atau, wih, orang dalamnya gacor.
Padahal prasangka-prasangka yang mereka ajukan itu belum pernah terbukti kebenarannya. Dalih-dalih inilah yang pada akhirnya berakhir pada kesimpulan seperti, saya mah gaji ya yang cukup, yang penting cukup untuk makan, BAB, kelar, daripada mobil mewah hasil suap. Inilah yang menjadi akar dari berkembangnya mental miskin, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki pemikiran yang monoton, tidak memiliki pemikiran yang mau maju, dan cepat puas dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya pemikiran seperti ini jika terus terulang, itu akan tertanam dalam diri mereka, dalam alam bawah sadar mereka, hingga pada akhirnya orang akan meyakini bahwa segala kegagalan dan kesulitan yang selama ini ia alami itu adalah sesuatu yang memang sepantasnya mereka dapatkan, atau hal-hal yang besar atau kesuksesan yang besar itu tidak diciptakan untuk mereka meskipun mereka memiliki potensi untuk kesuksesan tersebut. Hal inilah yang merupakan faktor mengapa masyarakat Indonesia itu sulit keluar dari kategori miskin. Lalu, bagaimana keluar dari kebiasaan berdalih tersebut? Tentu saja jawabannya atau tips dari saya ya, tidak jauh dari yang namanya mengubah mindset. Tapi sebelum kita membahas mengenai mindset, tentunya langkah pertama dari yang perlu kita lakukan itu adalah menyadari atau memilah pemikiran mana yang sekiranya dapat membuat kita berkembang atau bahkan justru membatasi potensi kita atau membatasi perkembangan diri kita. Seperti dalih-dalih yang selama ini berkembang di pikiran kita terus kita ulangi sehingga melekat di alam bawah sadar kita yang buat kita percaya, dan pada akhirnya kita berakhir pada kemungkinan terburuk yang memang kita selalu pikirkan. Dari dalih-dalih yang saya sebutkan di atas tadi, saya dapat membantu kalian untuk keluar dari pemikiran tersebut dengan meyakini bahwa sesuatu yang kita usahakan itu hasilnya jauh lebih besar daripada sesuatu yang hanya diwariskan. Dan kenyataan bahwa tidak semua orang dapat mendapatkan warisan, tetapi semua orang itu dapat berusaha. Ambil contoh yaitu seperti Elon Musk. Beliau adalah seorang korban perundungan yang bisa dibilang memiliki nasib buruk, tetapi beliau tetap bisa sesukses sekarang. Itu tuh bukan karena beliau adalah orang yang terpilih, tetapi karena beliau memilih diri beliau sendiri untuk menjadi orang yang sukses. Sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian dan membuka sedikit pemikiran kalian tentang diri kalian dan potensi yang dapat kalian miliki untuk dapat mencapai kesuksesan 2 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.